Sejarah Kerajaan Bugis Bone, bagian keempat. Baginda Karempalwa melahirkan Malajangeri Cina. Setelah Karempalwa meninggal, maka Lempie jadi raja di Bone, sesuai dengan pesan orang tuanya. Nama sebenarnya Ibn Rigau. Beliau diberi gelar Daim Marowa. Beliau juga digelar Makkelempie, dinamai juga Arum Majang, dan setelah menjadi raja di Bone, beliau digelar Arumpone. Beliau terkenal pandai. Dalam usia yang masih muda, ia telah dimintai pertimbangan oleh orang tuanya. Ia menikah dengan Arukaju yang bernama Laten Ribali. Beliau memiliki anak 9 orang. 2 orang diantaranya tersebut dalam naskah ini. 7 orang yang lain tercantum dalam sejarah silsilah raja-raja dahulu. Yang tersebut dalam naskah ini ialah Laten Risuki dan Laten Rigora. Makkelempie menyuruh Aruketumpi yang bernama Ladati pergi minta membeli bukit di negeri Cina seharga 9 ekor kerbau jantan yang belum dikebiri. Penjualan itu disetujui. Dibeli juga oleh Makkelempie bukit yang terletak di sebelah barat Lalidong, harganya 30 ekor kerbau. Setelah itu, disuruhnya beberapa orang menghuni dan memagari bukit di negeri Cina itu. Beliau menyuruh juga orang mengolah sawah yang di sebelah barat Lalidong. Dalam pada itu, pagar tanah di negeri Cina dirusak habis oleh orang Katumpi. Para penghuninya diganggu dan diusiknya. Arumpone menyuruh memberi peringatan kepada raja di Katumpi. Namun 3 bulan sesudah suruhan Arumpone menyampaikan peringatan kepada raja di Katumpi, jenang Arumpone malah dibunuh oleh orang sana. Maka Katumpi pun diserang oleh orang Bone. Dalam pertempuran yang berlangsung 1 hari saja, Katumpi dapat dikalahkan. Harta bendanya dirampas. Demikian juga sawah-sawah di sebelah timur Lalidong dan sawah-sawah di sebelah baratnya. Putra bungsu Arumpone yang bernama Laten Rigora, dialah yang mewarisi negeri Majang dan negeri Cina, dan diberi gelar Arum Majang dan Arut Cina. Adapun putra Arumpone yang bernama Laten Risuki, kepadanya lah diserahkan kerajaan Bone. Lalu dilantiklah oleh orang tuanya dan diberi gelar Arumpone. 19 tahun lamanya Makkelempie memerintah, barulah beliau menyerahkan kerajaan kepada putranya, Laten Risuki. Setelah Makkelempie selesai melantik putranya, maka diantarnyalah masuk istana. Lalu beliau pergi tinggal di Cina bersama dengan putra bungsunya, Laten Rigora. Setelah 4 tahun tinggal di Cina, pada suatu hari beliau naik ke loteng dan duduk di atas para tenun. Tiba-tiba datanglah nyala, konon disebut orang api dewata, berkobar, berputar di seluruh rumah. Mula-mula api berkobar di tangga, kemudian menjalar ke dalam rumah, akhirnya naik ke sampai ke loteng. Setelah api dewata itu padam, Makkelempie tidak kelihatan lagi. Maka beliau pun dinamai Malajangeri Cina, yang artinya raja yang menghilang di Cina. Pasal 5. Malajangeri Cina melahirkan Mapajunge Laten Risuki. Laten Risuki diangkat jadi raja 4 tahun sesudah Baginda menerima kerajaan dari orang tuanya. Malajangeri Cina meninggal. Baginda menikah dengan saudara sepupunya yang bernama Weten Risongke. Beliau memiliki anak yang bernama La Ulio, digelar La Botete. Pada masa itulah Datuk Luwu yang digelar Dewa Raja datang menyerang Bone. Pasukan Luwu mendarat di sebelah selatan Celu, dan di sanalah mereka berkedudukan. Setelah pertempuran mereda, pada waktu dini hari keluarlah serombongan wanita diantar oleh orang-orang Riata Salo ke seberang selatan sungai. Pasukan Luwu mengikut dari belakang.
mereka akan meneruskan pertempuran. Pasukan Bone mengambil tempat kedudukan di Biru. Keesokan harinya, terlihatlah oleh pasukan Luwu wanita-wanita diantar keluar ke sebelah timur Arobireng. Mereka pun bergegas ke sana. Maka bertempurlah orang Rata Salo dengan pasukan Luwu. Pasukan Luwu dihadang oleh pasukan Bone. Pasukan Luwu berlarian menyelamatkan diri. Payung kerjaan Datuk Luwu dapat direbut. Datuk Luwu sendiri nyaris terbunuh sekiranya tidak dicegah oleh Arumpone. Maka Datuk Luwu digiring sampai ke perahunya di pantai. Pasukannya sisa 20-an orang saja yang sampai ke perahu. Hanya sebuah perahu kecil yang dapat mereka gunakan kembali ke negerinya. Itulah asal mulanya Bone kembali memiliki payung kerajaan. Payung kerajaan Luwu yang direbut itu yang berwarna merah yang digunakan. Maka digelarlah Raja Bone Laten Risuki Mapajungi, atau Laten Risuki yang berpayung. Pada masa Raja Bone inilah timbul perselisihan antara orang Bone dengan orang mampu. Berperanglah mereka, saling menyerang dengan hebat. Pertempuran berlangsung di sebelah selatan Iterung. Orang mampu kalah dan dihalau sampai ke negerinya. Arung mampu menyerah dan membayar denda perang sebukati. Arung mampu berkata, "Berbuatlah semaumu Arumpone, asalkan engkau tidak memisahkan aku dengan anak istriku." Arumpone berkata, "Kembalilah Arung mampu, engkau jadi raja bawahan kerajaan Bone. Engkau tidak mengingini daripada aku yang berupa emas murni dan perhiasan serta harta yang banyak sampai kepada keturunanmu." Setelah itu Arung mampu bersama pengikutnya disuruh mengangkat sumpah setia. Selesai penyumpahan, kembalilah Arumpone ke negerinya. 27 tahun lamanya memerintah, lalu beliau jatuh sakit. Beliau menyuruh orang Bone datang berkumpul, lalu berkata, "Kami sekarang sakit keras. Bila kami meninggal, anak kami Laulio yang menggantikan kami." Beberapa saat setelah berpesan itu, beliau pun meninggal. Pasal 6. Mapajunge melahirkan Matindoi di Iterung. Setelah Mapajunge meninggal, Botee yang diangkat jadi raja di Bone, sesuai dengan pesan orang tuanya. Beliau nama sebenarnya Laulio. Beliau masih muda belia dan berperawakan tinggi besar, sampai-sampai pengusungnya 8 orang. Itulah sebabnya beliau digelar Botee atau si gemuk. Beliau rajin bekerja. Beliaulah seorang raja yang gemar menyambung ayam, dikenal seorang yang sabar dan tenang. Botee menikah dengan Wetenri Wewang yang digelar Darai, putri raja negeri Patiro, Mangadinge. Jadi putri Mangadinge yang diperistri Arumpone. Lahirlah anaknya yang bernama Latenri Rawe digelar Bongkange. Lahir juga anaknya yang bernama Laica. Lahir juga anaknya yang bernama Tenri Pakwa. Dan lahir juga I Lempe. Botee lah raja di Bone yang mula-mula didampingi oleh Kajau Lalidong. Beliaulah juga yang mengikat perjanjian persahabatan dengan Raja Goa yang bernama Daimatanri dengan menghadirkan Sudange, yaitu pedang sakti kerajaan Goa, dan Latia Ridoni, keris sakti kerajaan Bone. Beliau pula lah yang mengalahkan Datuk Luwu sewaktu tinggal di Cenrana. Raja Luwu dibantu oleh Daim Bote, anak Karimatanri. Betiau juga menikah dengan Wetenri Gau di Mampu, melahirkan anak bernama Daim Palipong yang kemudian jadi raja di Mampu. Pada masa pemerintahan Botee, Raja Goa mengadakan kunjungan yang pertama ke Bone. Sewaktu Raja Goa mengadakan pertemuan dengan Arumpone di sebelah selatan Lacokong, terjadilah perkelahian orang Goa dengan orang Bone. Kalau orang Bone yang membunuh, Raja Goa yang memberi kain sampul. Kalau orang Goa yang membunuh, Arumpone yang memberi kain sampul. Raja Bone inilah juga yang ditemani Raja Goa
pergi menerima denda perang dari orang Wajo di Topacedo. Setelah 25 tahun lamanya jadi raja di Bone, disuruhnyalah orang Bone datang berkumpul. Lalu beliau berkata, "Kami hendak menyerahkan kerjaan ini kepada anak Da, Laten Rirau." Orang Bone semua setuju. Maka beliau pun melantik anaknya 7 hari 7 malam lamanya. Setelah selesai pelantikan, Tuanku Botee keluar dari istana. Ada 2 tempat tinggalnya. Ada kalanya di Mampu bersama istrinya, ada kalanya tinggal di Bone. Diriwayatkan Botee marah kepada kemenakannya yang bernama Lapaunru. Beliau marah juga kepada saudara sepupunya yang jadi raja di Pacing yang bernama La Muliang. Untuk berbaik, keduanya menyerahkan diri kepada orang Mampu untuk dimintakan ampun kepada Botee. Waktu itu Botee kebetulan berada di Mampu, tetapi belum lagi orang Mampu menyampaikan maksud tersebut. Botee sudah berangkat pergi menyembung ayam. Maka dilihatnya saudara sepupu dan kemenakannya berada di sana. Beliau pun marah. Setelah itu kembalilah Botee ke Bone. Bersepakatlah Lapaunru dan Lamuhan. Mereka berkata, "Baiklah, kita menyusul beliau ke Bone. Nanti kita menyerahkan diri kepada Kajolalidong untuk dimintakan ampun kepada Botee." Sesampai di Iterong, tiba-tiba Botee menoleh ke belakang. Tampaklah olehnya kemenakan dan saudara sepupunya itu. Pada sangkanya dirinya akan diamuk atau dibunuh. Beliau pun turun dari usungan. Melihat keadaan ketika itu, Lapaunru merasa dirinya tidak akan lepas lagi. Maka ia pun mengamuk. Lapaunru dan Botee sama-sama mati. Lamuliang pun mati terbunuh. Maka Botee pun digelar Matinroi Ri Iterung, yakni raja yang meninggal di Iterung. Bersambung.